Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Inilah pertemuan atau sesi keempat dari pembahasan Manzumah Manhajul Haq karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala an-Nadhim rahimahullah, tanazzaha an niddin wa kuf'in mumathilin wa an wasfi di nuqsani jalla al-muwahhadu. Maha suci Allah an niddin, dari tandingan, wa kuf'in, dan kesetaraan, umumathilin, dan dari keserupaan atau kesamaan. Wa an wasfi din nuqsani jallal muwahhadu, dan maha suci Allah dari pensifatan yang memiliki makna kekurangan. Jalla al-muwahhadu, ya, maha agung, maha mulia Allah, al-muwahhadu, yang kita mentauhidkannya atau yang ditauhidkan. Ya. Di bait yang ke-7 ini muallif memulai pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanazzaha ay taqaddasa, maknanya mensucikan. Ya. Dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di bait yang ke-7 ini adalah dengan dua hal. Ya. Yang pertama, mensucikan Allah dari adanya tandingan, adanya kesetaraan, dan adanya keserupaan. Ya. Dan lafaz-lafaz ini, yaitu niddun, kuf'un, dan mumasilu, ini semuanya ada di dalam Al-Quran, yang mana dari tiga lafaz ini memiliki makna yang hampir sama. Ya. Tandingan, kesetaraan, dan kesamaan. Ya. Baik. Contoh di dalam Quran, maha suci Allah dari tandingan. Ya. Tanazzaha an niddin. Itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka jangan kau menjadikan Allah itu tandingan sementara engkau mengetahui. Ya. Adapun lafaz tanazzaha an kuf'in, maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah yang setara seorang pun. Ya. Kufuwan ahad. Adapun kalau disucikan Allah dari sifat tamsil atau mumasil, dalam surah Syura ayat 11 Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Ya. Jadi maha suci Allah dari adanya makhluk yang serupa dengan Allah, yang setara dengan Allah, ya, yang ada tandingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pensucian terhadap Allah dalam penetapan sifat. Ya. Jadi sifat ini harus ditetapkan, tapi harus disucikan dari segala satu dari apa? Keserupaan, kesetaraan, ya, dan tandingan. Lalu yang kedua dalam mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mensucikan wa an wasfi dhin nuqsani jallal muhadu. Wa an wasfi dhin nuqsan. Ini dia yang kedua. Dari sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat kekurangan, dari sifat aib, sifat yang tercela. Ya. Maha suci Allah.
Di dalam Quran contohnya Allah dinafikan dari sifat letih. Karena dalam surah Qaf ayat yang ke-38. Ya. Kata Allah, "Walaqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam 6 hari. Lalu kata Allah, "Wa ma massana min lughub," dan kami tidak ditimpa keletihan. Ini bantahan ya sebenarnya kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, itu diawali dari hari Ahad, ya, berakhir hari Jumat. Nah, lalu kata orang Yahudi dengan menghina Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah beristirahat di hari yang ke-7, yaitu di hari Sabtu. Nah, karena apa? Karena Allah katanya capek. Ini maha suci Allah ya dari perkataan buruk mereka. Maka Allah membantahnya. Kata Allah, "Wa ma massana min lughub." Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala sifat-sifat kekurangan. Ya. Allah mengatakan juga misalnya di dalam surah Fussilat ayat 46. "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Dan Rabbmu tidaklah sekali-kali berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dinafikan dari sifat zalim. Ya. Maka yang kedua ini dalam mensucikan Allah, ini disucikan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan, sifat capek, letih, sifat zalim. Ya. Sifat lemah Allah. Dalam surah Fatir ayat 44 misalnya Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'." Allah tidak lemah dari segala sesuatu apapun. Ya. Demikian pula Allah tidak disifati dengan sifat lupa dalam surah Maryam ayat yang ke-64 ya. Allah mengatakan, "Wa ma kana rabbuka nasiyan." Dan Allah sekali-kali tidak lupa. Ini semuanya adalah tanzihun lillahi tabaraka wa ta'ala anin naqais wal uyub. Jadi semua ini adalah pensucian terhadap Allah dari sifat-sifat naqais, kekurangan, wal uyub, dan sifat-sifat aib. Nah, jadi Allah disucikan dari setiap yang bermakna kurang, bermakna cacat dan semisalnya. Ya. Adapun perkataan mu'allif di sini al-muhadu, yakni Allah yang wajib kita untuk mentauhidkannya. Ya. Baik tauhid secara ilmu ataupun secara amal. Tauhid secara ilmu yakni dalam rububiyah, ya, di dalam asma dan sifat. Ya. Itu secara ilmu. Atau secara amal itu dalam tauhid ibadah. Ya, dalam tauhid ibadah kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di bait yang ke-8 muallif mengatakan rahimahullah taala, "Wa nuthbitu akhbar as-sifati jami'aha wa nabra'u min ta'wili man kana yajhadu." Ya. Dan kita menetapkan, yakni ahli sunnah wal jamaah menetapkan akhbar yakni berita-berita, yakni dalil-dalil dari Al-Quran, ya, atau dari hadis-hadis Nabi tentang sifat jami'ah semuanya. Ya. Wa nabra'u, dan kita berlepas diri min ta'wili man kana yajhadu, dari takwilnya orang-orang yang mengingkari. Ini merupakan kaidah yang luar biasa tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita wajib menetapkan semua yang telah dikabarkan oleh Allah dalam Quran atau oleh Rasulnya di dalam hadis-hadis, semua tentang sifat Allah. Ya. Makanya kata Imam Ahmad, "La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu." Ya. Allah tidak boleh disifati kecuali dengan apa yang telah Allah sifatkan atas dirinya. Ya, yakni di dalam Quran maknanya. Aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Atau apa yang telah disifati Allah itu oleh Rasulnya. Tentu di dalam hadis-hadis. La yatajawwazul Qur'ana wal hadis, dan tidak melebihi Al-Quran atau Al-Hadis. Demikian. Jadi akhbar di sini maknanya dalil-dalil dari Al-Quran atau dari hadis. Lalu yang menakjubkan di sini perkataan Syekh adalah yang sangat penting untuk kita perhatikan, lafaz jami'ah, yakni semuanya. Artinya
Dari sini dapat kita ambil sebuah kaidah bahwa babu sifat wahid. Ya. Bahwa pembahasan sifat itu satu, semuanya sama. Wal qaulu fiha wahid. Dan pembahasan juga sama. Ini tidak boleh dipisah-pisah. Tidak boleh ada sifat Allah yang ini ditetapkan, ini diingkari. Itu ditetapkan, yang ini diingkari. Tidak demikian. Semuanya kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau sifat fi'liyah, mau sifat dzatiyah, semua kita tetapkan. Perbuatan-perbuatan Allah, sifat Allah mencintai, sifat Allah murka, marah misalnya. Atau sifat dzatiyah, wajah Allah, tangan Allah, ya, jari Allah, semua kita tetapkan. Kita tidak membeda-bedakan sifat. Berbeda dengan ahli bid'ah. Ya. Seperti misalnya kaum Asy'ari yang menetapkan 7 sifat saja. Sifat yang lainnya mereka tolak atau mereka ingkari dengan cara mentakwilnya. Yang ditetapkan cuma 7 sifat. Kenapa cuma 7 sifat? Karena semua sifat-sifat Allah yang Allah telah tetapkan dalam Quran itu sama. Demikian pula apa yang telah ditetapkan dalam hadis sama. Ya. Jadi wajib kita menetapkan semuanya, tidak dibeda-bedakan. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, wa nabra'u min ta'wili man kana yajhadu. Berpasti dari takwil. Takwil maknanya di sini yakni tahrif, menyelewengkan makna. Dan tahrif ya ada 2 macam. Pertama tahrif pada lafaz, dan yang kedua tahrif pada makna. Ya. Tahrif pada lafaz ya bisa dengan menambah lafaz, mengurang-urang lafaz, atau yang merubah harokat. Ya. Ya. Contohnya misalnya yang harusnya harokatnya dhammah dirubah menjadi fathah. Seperti wa kalamallahu Musa takliman. Dirubah wa kalamallaha Musa takliman. Ya. Atau istiwa dirubah menjadi istaula misalnya. Itu perubahan ya, tahrif pada lafaz. Adapun tahrif pada makna ya, ini dia berpaling dari makna yang hakiki kepada makna yang lain ya. Kepada makna yang lain dengan tanpa dalil dan dengan cara yang batil. Contoh, wajah Allah diartikan pahala, tangan Allah diartikan kekuasaan dan semisal. Ini yang dimaksud dengan tahrif ya al-makna atau tahrif al-maknawi. Jadi tahrif ada 2, tahrif lafaz dan yang kedua tahrif al-makna. Lalu man kana yajhadu. Ya. Al-jahdu yakni maknanya mengingkari. Ini orang yang mentahrif ya, menyelewengkan makna atau menyelewengkan lafaz daripada sifat-sifat Allah ini, hakikatnya mereka mengingkari. Orang yang mengatakan tangan Allah adalah artinya kekuatan atau nikmat, berarti hakikatnya mengingkari tangan Allah yang hakiki. Karena tangan menurut mereka bukan tangan hakiki, tapi apa? Nikmat atau kekuatan. Maka ini maknanya mengingkari. Maka dalam kaidahnya kullu al-muharrif, setiap yang mentahrif itu ya adalah al-mu'atil. Ya, setiap yang mentahrif adalah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ya. Baik. Ya, demikian ya, dan kita lanjutkan nanti di poin yang atau bait yang ke-9 ya, masih berkaitan tentang pembahasan sifat, dan di poin ke-9 nanti pembahasannya tentang tidak bolehnya takyib, membagaimanakan ya, terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.